semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penutupan kegiatan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti ASKIM dan SKIM kejuruan SMK berbasis dunia kerja angkatan 3 bidang budidaya dan pengelolaan kopi. Yang terhormat Bapak Kepala Pimpinan BPPMPP Pertanian Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Imas Aisyah MSI selaku Suara Media Bidang Tanaman. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perkebunan Telolo, Tukang beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Jainuddin sebagai pengajar PTBL, serta Bapak Ibu peserta pelatihan Angkatan 3 bidang budidaya perkebunan kopi. Untuk mempersingkat waktu, susunan acara akan kita mulai. Pesan dan kesan oleh perwakilan dari peserta yang akan diwakili oleh yang pertama oleh Ibu Ernitio Saragi SPD, kami persilakan. Kami sangat terharu dan ada rasa sedih karena di dalam 1 bulan sudah banyak hal membentuk kami menjadi guru-guru yang hebat. Pertama sekali kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang mewakili dari BPPMP Pertanian Cianjur, dan juga kepada Bu Laras dan Pak Yudo, dan kepada seluruh jajaran Trogo yang telah memberikan hati, pemikiran, waktu untuk membekali kami menjadi guru-guru yang lebih hebat lagi. Jadi yang menjadi kesan kami yang pertama adalah ketika bertemu dengan kawan-kawan Nusantara yang memiliki karakter yang berbeda, terkhusus di dalam pemikiran dan bicara atau perkataan, membuat ada kehati-hatian. Ternyata setelah mengenal pribadi, lepas pribadi, ternyata semuanya asik, membuat kami semakin banyak belajar akan hal-hal di dalam pendidikan, baik juga di dalam pergaulan dan tutur kata. Itu yang saya dapat yang paling berkesan. Dan juga kemarin sudah sampaikan kepada Bu Laras dan jajaran, saya sangat terkesan dengan kelompok. Baru kali ini saya langsung terjun ke Jawa. Ternyata seperti saya katakan kepada Bu Laras kemarin, kalau di Sumatera Utara saya sudah termasuk orang yang paling berburu, kata teman-teman saya dan keluarga. Ternyata saya sampai di tanah Jawa, di daerah Jawa, ternyata seperempat kebun bukan saya cintai. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi ternyata. Dan juga kami terkesan kepada Pak Wido, banyak yang kami rasakan ilmu yang Bapak bagikan. Ketika Bapak mengajarkan dari pagi sudah tiba di Lombok, saya sangat bahagia seperti orang tua saya mengunjungi ketika saya kuliah. Itu yang saya rasakan, saya terharu. Jadi hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Kalau masih ada di atas kata-kata ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya, pasti itu akan kami berikan rasa haru dan bahagia. Kita akan berpisah, tapi saya yakin terkhusus kami guru-guru yang hebat yang diam dan orang di tempat ini akan menjadi pembaharu, menjadi agen perubahan di dunia pendidikan khususnya, terkhusus juga di dunia pertanian yang mempersiapkan anak-anak didik yang luar biasa, sehingga kemajuan pendidikan dan kemajuan Indonesia saya yakin akan semakin meningkat. Hanya kata terima kasih bisa kami sampaikan. Dan juga pesan kami tidak lepas juga seperti semalam kemarin saya sampaikan kepada Laras dan jajaran, kami masih butuh bimbingan, kami masih butuh arahan, pelajaran-pelajaran. Jangan bosan Bapak Ibu ketika kami bertanya, ketika kami memohon petunjuk, jangan bosan-bosan Bapak untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Dan kepada
Cianjur. Terima kasih Pak Yudo untuk ilmu yang sudah kami dapat dan juga diberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan, dan besar harapan kami untuk selanjutnya semakin bagus, semakin baik lagi juga, lebih pelayanan daripada kami. Dan satu-satunya harapan kami, semoga ada diberikan kesempatan kepada kami lagi untuk belajar. Mungkin tak 2 tahun atau 3 tahun lagi, tapi kami tetap bersedia ya Bapak Ibu, itu bersedia ya dipanggil kembali dalam pelatihan. Jadi itu saja, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki dalam setiap kehidupan kita. Dan akhir kata, saya juga menyampaikan kepada Bapak seluruhnya, Bapak Ibu rekan saya dari peserta pelatihan, sampaikan salam saya kepada keluarga semua. Semoga Tuhan selalu memberikan limpah rezeki tengah keluarga kita. Dan akhir kata, saya juga mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita semua terima kasih Ibu Mar. Masih ada terus kan? Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada tim MPP, Ibu Imas, Pak Yudo, atas ketersediaannya mau hadir di sini. Kemudian kepada tim Ibu Laras, Pak Tri, Pak Ihsan, Pak Budi, Pak Sulkan, Pak Gianto, Bu Wida, sama Pak Anton. Alhamdulillah saya bisa menghafal namanya. Katanya kalau nggak nak sayang gitu. Alhamdulillah sudah menghafal. Kesan saya pada kegiatan ini, yang pertama, saya tidak bisa mengira bisa dipanggil upskilling karena dari 4.000 pendaftar informasinya ini direncanakan 1.000 yang terpanggil, dan kami salah satunya. Itu suatu kebanggaan tersendiri dari kami para peserta, karena jangankan berharap dipanggil, berharap masuk saja belum tentu, karena kami tidak tahu kriteria dipanggilnya seperti apa Pak. Kalau tahu kriterianya, nanti yang ikut upskilling guru-guru yang hebat, guru-guru yang yang guru penggerak atau guru-guru yang sudah sertifikasi. Di PK tidak disebutkan kriterianya. Jadi kami cuma mendaftar, kalau dipanggil syukur, nggak dipanggil ya kok nggak dipanggil. Rezekinya alhamdulillah tahun ini kita dipanggil untuk budidaya dan pengolahan kopi. Sangat banyak sekali pengalaman yang kami dapat, bukan hanya dalam hal perkopian. Kami di sini belajar profesionalisme dari FEDK-nya, dari didikannya. Itu yang tidak diajarkan di pelatihan, tapi kami mempelajari sendiri keteraturan berorganisasi dalam membentuk suatu event, ketepatan jadwal itu sangat berharga sekali. Kami mencontoh kayak Pak Yudo sendiri ketika memberikan pengajaran kepada kita, komitmen untuk tepat waktu, telat nyanyi, terlambat joget, itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Kemudian dari telogo tutangnya sendiri sangat luar biasa Pak. Hampir saya lihat tadi komentar dari teman-teman nggak ada yang negatif, semuanya poin 4 semua. Berarti sangat setuju. Itu yang kiranya bisa menularkan ke kami, karena di tempat kami pun pasti kami akan melakukan atau melaksanakan event-event atau organisasi-organisasi kecil di sekolah yang mungkin di sekolah sangat sulit untuk diterapkan. Hasil diskusi saya dengan Bu Tio kemarin, tempat saya susah Pak untuk menggerakkan guru-guru, tapi di kelompok Tuntang itu hal yang luar biasa sekali. Hanya mengajarkan pemangkasan, big boss-nya turun. Luar biasa sekali. Bahkan dari pekerjanya pun berkumpul bersama. Kelihatan kali keguyupannya, tidak membeda-bedakan jabatan. Padahal kita tahu
biasanya nih kalau kita masuk ke industri kok yang datang tuh paling supervisornya atau mandor, habis itu ditinggal. Ini tidak, ini benar-benar kami diasuh sebaik-baiknya oleh tim dari kelompok tuntas yang mungkin belum kami dapatkan di industri lain. Dan kami tidak bisa meninggalkan banyak hal di sini, mungkin banyaknya merepotkan Bu ya, ngacak-ngacak ruang makan, kemudian banyak requestnya, panen kopi tanpa izin, harus dimaklumi. Karena bagi kami kopi itu berharga, karena tempat kami nggak ada kopi. Jadi mohon izin yang ya, kami mohon maaf. Katanya lebih baik mohon maaf daripada mohon izin. Ngambil kopi cek itu mungkin kalau ibu ada rahasia di kamar aman. Itu banyak kopi cherry itu dari kamar 127 sampai 120. Itu dari kamar itu nanti ada kopi cherry ditaruh botol aqua. Kami juga mohon maaf jika ada ketidaksesuaian, ketidaksepemahaman karena latar belakang kita yang berbeda. Kami sebagian besar dari Kalimantan dan Sumatera, berbeda dengan budaya di sini yang penuh dengan kesopanan, unggah-ungguh. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, tolong dimaklumi dan dimaafkan. Semoga kedepannya kita masih bisa bertemu di lain kesempatan dan BPRPV dan unit Telogok Tuntang semakin maju, semakin bermanfaat bagi sekitar dan kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon maaf, seharusnya tadi saya sudah WA Pak Yudo, Pak jam 10 coffee break. Kita akan mulai acara, ternyata ada Tamu. dari kantor pusat Bapak datang minta waktunya, saya tadi minta waktu setengah jam, tapi kok jadi lama. Saya pikir saya kalau memang terburu-buru ya memang mewakilkan Pak Gianto dan teman-teman untuk mungkin menutup kegiatan ini, tapi ternyata tadi Pak Anton ke kantor, tapi itu sudah selesai. Pas saya tanya, Pak sudah selesai? Belum, Bu. Saya terpadu sekali, saya berterima kasih dan minta maaf kalau jadi jamnya mau ibunya. Katanya tadi Ibu harusnya jam 1 sudah harus sampai di Bawen. Jadi ini saya juga nggak akan berlama-lama karena saya juga masih ditunggu untuk membicarakan beberapa hal dengan staf di kantor pusat. Pertama-tama kami ucapkan kepada Bu Imas Aisyah dan Pak Yudo, selamat datang di Perkebunan Telogok juga Pak. Ibu, untuk Bu Imas mungkin yang pertama kali Ibu ya datang ke Telogok. Ya ini tempat kami Bu. Jadinya kita perkebunan kopi, karet dan cengkeh juga ada. Kita sudah ada resortnya juga. Dan ya ini teman-teman kami semua, ini tim dari Perkebunan Telogok yang memang kita memang buat satu tim untuk membimbing 13 guru hebat ini Bapak Ibu. Kami berterima kasih sekali atas kepercayaannya kepada unit Perkebunan Telogok yang sudah berarti 2 tahun ini berkesinambungan kita dipakai untuk kegiatan upskilling dan reskilling untuk tanaman kopi dan karet. Ini tentunya kepercayaan yang sangat berharga buat kami, karena dengan kegiatan ini kita juga memang harus meningkatkan kemampuan kami meski secara teori maupun praktek, karena nanti kita di sini itu bertemu dengan guru-guru hebat. Jadi kita nggak bisa
kita ya standar-standar saja. Jadi ini menjadi pengalaman yang berharga buat kami, saya dan tim tentunya untuk semakin mengasah, semakin mengasah kemampuan kami. Kami ya belajar tentang teori, mungkin ada teori-teori yang baru, juga belajar tentang praktek-praktek, karena tentunya kita mau membimbing kok kita belum bisa secara baik, tentunya nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Kami juga semoga nanti tetap kerjasama dengan BPMPP tetap terjalin dengan baik. Kami minta maaf karena ya kemampuan kami seperti ini Bapak, jadi nanti kita berterima kasih kalau ini memang sudah kami bisa dipercaya terus menerus untuk menjadi tempat untuk kegiatan upskill dan reskilling. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin selama berapa 12 hari ini kita saling berinteraksi, mungkin sengaja atau tidak ada tutur kata kami, ada tindakan kami mungkin yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau Bu Edi bilang kami orangnya kayak orang Jawa itu lemah lembut ya, enggak juga Pak, kami itu orang lapangan. Ini mungkin kalau di sini lemah lembut ini enggak kelihatan aslinya Pak, belum kelihatan aslinya, kami kalau di lapangan ya kita harus ya biasanya ya harus keras suaranya ya terus juga saya kelihatannya Pak di sini orangnya enggak gitu ya Bu. Itu Pak Tri itu yang sering saya marahi itu karena memang paling ngeyelan gitu. Iya, dia mungkin udah tahu kalau sebenarnya saya ya tidak halus-halus amat gitu orangnya. Mungkin kami berharap meskipun nanti Bapak Ibu sudah ke tempat masing-masing, sudah bertugas di sekolah masing-masing, kami harapannya tetap silaturahmi itu tetap terjaga, bisa kita tetap ada kontak by WA atau telepon atau video call untuk berbagi ilmu, itu kami tetap akan terbuka. Tentunya ini akan menjadi apa ya, bersaudara, kami tambah saudara, tidak hanya, bukan hanya teman, bukan hanya kawan, tapi 12 hari ini kita menganggap bahwa kita bertambah saudara dengan guru-guru hebat. Itu tentunya sangat menyenangkan. Jadi nanti teman-teman kami juga bisa apa ya, berharap nanti tetap ada komunikasi. Nanti misal di ilmu ada ilmu baru tentang kopi atau tentang karet yang kemungkinan mungkin kalau kita itu kan hanya praktek, seringnya praktek, paling males kalau disuruh membaca literatur. Jadi bisa nanti ada info-info tentang pengolahan atau tentang budidaya atau apa tentang kopi maupun karet, kami juga bisa diinformasikan. Kita tetap saling sharing ilmu, tentunya akan apa ya, nanti bagi kami ini akan bermanfaat untuk kami praktekkan di dunia industri. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Bisa kalau teman-teman ada yang mau menambahi, mungkin kan mereka yang di lapangan ya Pak ya, yang sering sekali membimbing Bapak Ibu. Saya mohon maaf kadang saya tidak bisa hadir secara rutin karena ya ada tugas yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan. Jadi monggo teman-teman kalau ada yang selaku pengajar atau fasilitator sekaligus pemimpin presentasi rencana PJJ atau BEPA bagi peserta pelatihan peningkatan kompetensi
guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia industri angkatan ketiga bidang budidaya dan pengolahan kopi. Kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak dan Ibu beserta pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja dan dunia industri angkatan ketiga budidaya dan pengolahan kopi, sekaligus yang telah selesai mengikuti kegiatan magang di industri yaitu di PT Jarum Agronom Berdikari unit perkebunan Bogor. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini di tempat yang berbahagia ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru kejuruan yang mengikuti upskilling berbasis dunia industri angkatan ketiga bidang budidaya dan pengolahan kopi, mulai dari kegiatan tatap muka di BPPT Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan magang di industri dan uji kompetensi keahlian di industri. Unit perkebunan Bogor dengan durasi keseluruhan program sebanyak 25 hari, kurang lebih 25 hari setara dengan 200 jam pelajaran telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Saya Imas Aisyah mewakili Kepala BPPT MPI Pertanian sebagai penyelenggara pelatihan upskilling angkatan ketiga bidang budidaya dan pengolahan kopi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Jadi tanpa Bapak dan Ibu peserta pelatihan upskilling untuk angkatan 3 budidaya dan pengolahan kopi tidak akan terlaksana. Betul sekali yang sudah Pak Anu sampaikan bahwa untuk tahun 2024 ini ada sekitar 4.000 orang yang telah mendaftar yang untuk mengikuti kegiatan pelatihan upskilling. Namun sasaran kita adalah sekitar 1.100 orang yang kita panggil yang 1.000 kita terima ya, yang kita bagi ke dalam 11 angkatan. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah angkatan ya, ini ketiga. kriterianya orang yang belum teman-teman guru. Bapak Ibu sekalian, perlu mungkin kita ketahui bahwa pelatihan upskilling ini merupakan terobosan di sana yang disebut dengan pernikahan massal antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri. Nah, dengan program ini diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan setelah luring di balai selama kurang lebih 12 hari, kompetensi Bapak dan Ibu meningkat dan Bapak Ibu mendapatkan kompetensi terbaru yang sebelumnya belum Bapak Ibu peroleh. Demikian pula setelah mengikuti kegiatan magang dan UKK di industri, yaitu di PT Jarum Agronom Berdikari, unit perkebunan Bogor, keterampilan dan karakter kepekerjaan Bapak dan Ibu juga akan berkembang. Dan tugas Bapak dan Ibu selanjutnya setelah kembali ke sekolah masing-masing adalah Bapak Ibu dapat mengimbaskan baik pengetahuan, keterampilan dan karakter kepekerjaan kepada peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Perlu saya ingatkan juga bahwa tugas selanjutnya Bapak Ibu adalah mengimplementasikan rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu susun ya sejak di balai ya. Dan kami harapkan bisa diimplementasikan ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya saya mewakili kepada BPPT Pertanian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra dengan kerja kami yaitu PT Jarum Agronom Berdikari unit perkebunan Bogor, berikut jajarannya yang telah bersedia bermitra menerima sejumlah 13 orang peserta pelatihan, kemudian memfasilitasi kegiatan magang dan kompetensi keahlian di bidang budidaya dan pengolahan kopi.
lagi kepada Bu Wirasuti SP dan berikut jajarannya ya telah berkontribusi dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Semoga kemitraan yang sudah dijalin dengan baik dapat terus berlanjut di tahun-tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan upskilling budidaya dan pengolahan kopi yang saya banggakan, mungkin bisa saya sampaikan ya, dan saya laporkan bahwa boleh ya saya berdasarkan hasil penilaian dari pembimbing magang ya, selama Bapak Ibu melakukan magang di industri di PT Jateng Agronomi Perkebunan Bogor, saya sampaikan bahwa seluruh ke-13 peserta dinyatakan lulus mengikuti kegiatan magang. Alhamdulillah. Bu Sarni tadi udah pucet loh. Dan ke-13 peserta yang sudah melakukan uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 dinyatakan semua berkompeten. Kepada Bapak Ibu yang besok akan pulang ya, mudah-mudahan selamat pulang dan kembali ke pangkuan tercinta di rumah masing-masing ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anissa. Dan selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari BPPMPP Pertanian Cianjur kepada PT Telogo, kepada Bapak nanti Ibu kepada Ibu Esan dan Ibu bertemu di lautan, tak pernah kau anggap keajaiban. Beraratnya awan yang menurunkan hujan, tak pernah kau lihat sebagai keindahan. Bagaimana dengan aku yang hanya seperti itu, tak punya apapun selain dirimu. Bagaimana dengan kita yang sudah tak punya cara untuk bisa tertawa bersama-sama? Habiskan puluhanmu. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, mohon ampun, seraya berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan daimin, hamdan ya rabbik, hamdan ya rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam acara penutupan diklat upskilling dan reskilling angkatan 3 budidaya dan pengolahan kopi. Ya Allah, kami mohon kiranya acara ini selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti diklat ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti diklat. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia,
Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain. Dawam biha sallallahu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan keluhanku sebelum berlalu. Aku tahu dirimu sudah letih padaku yang tak bisa mengerti keinginanmu. Bagaimana dengan kita yang sudah tak